Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi atau bond merupakan suatu proses surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value. Biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Di sini juga ada jenis obligasi seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, obligasi luar negeri. Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional. Obligasi perusahaan atau obligasi swasta yang dalam istilah asing dikenal sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya, sama seperti obligasi pemerintah. Obligasi korporasi atau perusahaan terbagi atas obligasi dengan kupon tetap. Obligasi pemerintah daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi urusan pemerintah daerah. Obligasi luar negeri atau sering disebut dengan global bond adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor. Seperti artinya alokasi penggunaan tidak perlu ditentukan sejak awal. Obligasi tersebut diperdagangkan di luar negeri yang menerbitkan global bond. Di sini sebagai contohnya ada yang disebut Eurobond, yaitu global bond yang diterbitkan oleh suatu perusahaan di luar Eropa dan kemudian dijual di Eropa. Seperti halnya obligasi, ada bunga dan jangka waktu yang ditetapkan untuk pembayaran global bond. Di sini juga ada jenis obligasi berdasarkan kupon bunga, antara lain obligasi dengan tingkat suku bunga atau fixed rate, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate, obligasi dengan tingkat suku bunga 0, 0, dan obligasi dengan diskon penerbitan awal atau original issue discount. Di sini, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap yaitu jenis instrumen utang, obligasi dengan tetap kupon rate bunga sebagai lawan cari. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate adalah jenis instrumen utang obligasi dengan tetap kupon rate sebagai lawan dari catatan tingkat bunga mengambang. Dan obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang adalah kupon mengambang atau float rate, membayar bunga dengan jumlah yang sudah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada acuan kupon tersebut. Misalnya, suatu obligasi memiliki tingkat suku bunga mengambang BI rate ditambah di 3%, maka jika BI rate 6,50%, kupon obligasi mengambang ini menjadi 9,50%. Obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau 0 kupon, di mana tidak ada bunga yang dibayarkan, namun investor diberikan harga pembelian obligasi yang jauh lebih murah, misalnya 75% dari nilai obligasi.
dan obligasi akan dilunasi dengan nilai par 100%. Obligasi dengan diskon penerbitan awal atau sering disebut dengan original issue diskon adalah jenis bunga yang tidak dapat dibayarkan pada saat akrual. OID biasanya dibuat ketika hutang, biasanya obligasi diterbitkan dengan harga diskon. Akibatnya, menjual obligasi dengan harga diskon mengubah pokok yang dinyatakan menjadi laba atas investasi atau bunga. Di sini obligasi yang dikonversi atau convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, biasanya perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan war-won adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu, biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan war-won. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama, imbal hasil saat jatuh tempo, yang kedua, imbal hasil saat penebusan, dan yang ketiga, imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi menjadi turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's, Standard & Poor's atau S&P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.